Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua atau ada yang izin? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, benar, saya absen dulu ya. Oke, yang pertama ada Mbak Ika. Hadir. Terus ada Mbak Bekti. Mbak Silvi. Mbak Lista. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Ada yang izin tadi? Tidak ada. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari motivasi ya, mengenai motivasi. Nah, sebelumnya materi yang minggu kemarin kita sudah belajar mengenai konsep belajar. Ya, masih ingat masih ada yang ingat nggak mengenai belajar? Atau sudah lupa? Lupa. Oke. Belajar adalah suatu tindakan ya. Jadi perubahan tingkah laku ya pada diri seseorang yang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya, intinya mengalami perubahan dalam dirinya ya, seperti belum bisa menjadi bisa, belum tahu menjadi tahu dan lain-lain. Nah, itu mengenai secara garis besar mengenai belajar. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai motivasi ya. Oke, topik-topik apa saja yang akan kita pelajari hari ini bisa dilihat ya. Yang pertama itu mengenai pengertian motivasi, yang kedua ada teori-teori motivasi, kemudian ada jenis-jenis motivasi, dan yang terakhir adalah motivasi dalam pandangan Islam. Oke, kita masuk untuk topik pertama, yaitu pengertian motivasi. Nah, sebenarnya ada banyak pengertian motivasi ya dari beberapa ahli atau tokoh ya dalam psikologi itu ya. Salah satunya itu dari Abraham Maslow, terus kemudian ada Buno dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan itu dapat ditarik bahwa motivasi adalah sebuah bentuk dorongan atau keinginan ya, atau untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu yang diinginkan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Intinya dorongan yang ada dalam diri individu atau seseorang. Nah, itu yang dinamakan motivasi. Oke, di dalam motivasi itu ada teori motivasi ya. Nah, ini tokohnya ya, salah satunya itu yang saya ambil di sini adalah teori hierarki Maslow ya, yaitu yang berkaitannya itu dari fisiologi sampai ke aktualisasi diri ya Mbak. Yang pertama itu ada fisiologi. Fisiologi kaitannya dengan fisik, kebutuhan makanan, minuman, dan lain-lain. Ya. Terus kemudian ada rasa aman. Ya. Nah, rasa aman jadi tempat di mana kita bisa merasa nyaman, terus tempat tinggal dan lain-lain ya. Kemudian ada sosial, jadi bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, ya, terus dengan teman sebaya atau dengan dengan masyarakat. Terus kemudian ada penghargaan. Nah, ini ada reward ya, reward yang Anda dapatkan untuk diri Anda sendiri. Terus yang terakhir adalah pencapai puncaknya yaitu aktualisasi diri, mengaktualisasikan diri, ya, mengekspresikan diri. Nah, itu untuk mencapai tingkat motivasi tersebut. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis motivasi ya. Motivasi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Nah, di sini intrinsik itu dari dalam diri individu ya. Untuk yang ekstrinsik itu adalah dari luar
Ya, motivasinya didapatkan dari luar. Ya, itu ada jenis-jenis motivasi. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ya. Jadi ada faktor internal dan eksternal ya. Dari in itu tentunya dari dalam. Ya, contohnya apa? Bisa dilihat? Harga diri. Oke, harga diri, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, kepuasan kerja. Oke, terus yang untuk eksternal. Nah, itu kaitannya dengan X, berarti kan dari luar. Ya, jadi jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi, keamanan dan keselamatan kerja, hubungan interpersonal, berarti hubungannya dengan individu yang lain. Oke. Nah, ini ada video ya, nanti Anda bisa dianalisis ya. Untuk mengamati video ini nanti saya bagi kelompok ya. Satu kelasnya nanti saya bagi 3 kelompok ya. Oke, silahkan berkelompok. Ya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, sudah berkelompok, bisa diamati dulu ya. Oke. Nah, itu video yang kalian lihat tadi, yang kalian amati. Nah, di sini tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai motivasi ya. Jadi di sini ada video, saya minta untuk kalian mendiskusikan apa yang kalian amati, video yang kalian amati di sini ya. Nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan di depan. Gitu ya? Ya. Oke, saya beri waktu berapa menit? 3 menit. 10 menit ya? Ya. Oke, 10 menit. Oke, yang sudah siap siapa? Kelompok satu. Oke, kelompok 1. Ya, silahkan diwakilkan siapa? Oke, Mbak Dela ya? Iya. Oke, Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perwakilan saya atas nama Dila Mustika akan hasil diskusi kita setelah melihat video yang sudah ditayangkan oleh Bu Armia. Dalam video tersebut menggambarkan bahwa motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Di dalam video juga dapat dilihat adanya motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam dan motivasi ekstrinsik yang dari luar diri. Serta peran motivasi intrinsik itu ternyata lebih besar pengaruhnya daripada motivasi ekstrinsik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk sebuah motivasi dapat diwujudkan dengan cara belajar yang sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita sesuai harapan yang sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Cukup sekian, G. Oke, berikan aplaus ya. Oke, silakan Mbak. Ya. Oke, kita bisa flashback sebentar ya. Tadi ada pengertian motivasi apa? Mengenai adalah dorongan ya, atau rasa keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan motivasi. Jenisnya tadi ada apa aja? Ada 2. Oke, intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada apa saja? Faktor internal dan eksternal. Oke. Nah, tadi dari video yang sudah kita lihat bersama ya, bisa dilihat atau bisa juga untuk motivasi kalian ya. Nah, di sini dari video itu diharapkan Anda bisa kuliah ya, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya Anda datang atau berangkat dari rumah kemudian datang duduk blongap-blongop ya, istilahnya dulu seperti itu ya. Ketika saya masih MI ya, itu saya ingat sekali bu guru saya itu bilang jangan jadi anak sekolah yang 4D, datang duduk blongap-blongop gitu ya. Ya, kalau sekarang ada kesibukan lain kalau mahasiswa sekarang ya, mainan HP ya, nggak mungkin blongap-blongop tapi mainan HP ya. Oke,
Nah, kita masuk, jadi motivasi itu ternyata tidak hanya ada secara umum atau secara psikologi ya, tapi juga kita bisa mengkonstruksikan motivasi itu dalam pandangan Islam. Ya, oke, bisa dilihat di situ bahwa motivasi itu merupakan bagian penting dari keimanan ya. Jadi motivasi ini termasuk gejala psikologis yang menjadikan manusia untuk bertindak sesuatu berdasarkan apa yang diyakini dan diketahuinya. Oke. Nah, motivasi berkaitan erat dengan keimanan yang mana iman ini adalah pengetahuan tertinggi pada manusia. Nah, di sini sebenarnya Allah itu menciptakan manusia ya untuk menyebarkan firman-Nya dan untuk melakukan tindakannya. Nah, dia memotivasi manusia dengan menawarkan kepada mereka pahala tertentu dan membuat mereka takut akan konsekuensinya jika mereka gagal mengikuti perintahnya. Peran yang dimainkan oleh Islam dalam memotivasi manusia untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang bermanfaat di bumi dan di akhirat. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa motivasi itu juga ada dalam Islam. Iya, Islam juga menganjurkan bahwa di sini kalian diharapkan berbuat kebaikan ya, melakukan perintah Allah, iya kan? Nah, nanti kalian juga akan tahu akibatnya apabila tidak melakukan perintah Allah. Nah, di sini usahanya untuk meraih surganya atau meraih ridho Allah itu kalian harus punya motivasi yang besar ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, ya kan? Sebagai bekal Anda di akhirat. Nah, Anda sebagai mahasiswa diharapkan itu jadi bisa memilih mana yang baik dan mana yang dirasa tidak baik jangan dilakukan. Apalagi untuk perkembangan zaman sekarang ya Mbak, banyak teroris ataupun aliran-aliran yang sekiranya itu bisa mempengaruhi kalian ya. Nah, untuk meminimalisir itu kalian bisa melakukan pengendalian diri, ya kan? Pengendalian diri, kemudian memotivasi diri Anda untuk selalu berbuat kebaikan ya di dunia, dan tentunya nanti kebaikan tersebut akan berdampak untuk kehidupan Anda di akhirat nanti. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita masuk sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin tanya kepada kalian semua. Ada yang ingin bertanya mengenai motivasi? Di sini. Ya, silahkan Mbak. Siapa angkat tangan yang tinggi? Sambil memperkenalkan diri. Oke, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila. Setelah sudah dijelaskan tentang materi motivasi tadi dari Bu Armia, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita mempertahankan dan membangun motivasi untuk belajar dalam jangka yang panjang. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Salma. Oke, nah di sini ini tentunya sangat penting sekali untuk kalian ya sebagai mahasiswa sekaligus calon pendidik ya. Jadi mempertahankan motivasi itu seperti apa? Jadi Anda itu harus yang pertama mempunyai niat ya, Mbak. Niat. Anda membuat schedule ya, Anda merubah gaya belajar kalian, bisa memberikan reward, self reward ya, memberikan reward atau penghargaan terhadap diri Anda. Misalnya ketika Anda sudah belajar belajar sampai seharian ya, bentuk rewardnya apa? Oh, saya tak menyenangkan diri saya hari ini karena saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Yaitu apa? Contohnya yang sederhana saja ya, mau beli es ya, zaman sekarang ya bisa beli es teh ya, itu tidak masalah Mbak, yang penting Anda senang ya. Reward kan bebas ya, tidak harus mahal ya, tidak harus kita keluar rumah dengan yang jauh atau menghabiskan banyak uang ya kan. Nah, itu salah satunya. Jadi rubah kebiasaan-kebiasaan Anda sekarang ya untuk berubah lebih baik. Jadi membuat schedule, terus kemudian merubah gaya belajar yang semulanya tidak
tidak mempunyai target, nah itu bisa sekarang dirubah, ditulis ya target-target apa saja yang akan Anda capai ya. Nah itu juga diberikan apa Mbak, jangka waktunya ya, jangka waktunya itu sampai kapan ya, Anda harus punya target ya kan, misalnya kuliah nanti selesainya harus berapa tahun ya kan. Nah untuk ini Anda untuk pengembangan diri ya, berikan waktu untuk diri Anda itu belajar mengembangkan diri Anda, misalnya 1 minggu itu ada berapa jam Mbak? 24. Itu kalau 1 hari 24 jam. Oke, Anda bisa misalnya dalam 1 minggu ya Anda berikan waktu untuk diri Anda mengembangkan potensi Anda, ya kan, atau mengembangkan bakat yang Anda sukai, kesenangan yang Anda sukai, ya intinya mengembangkan diri Anda ya. Jadi untuk belajar pengetahuan yang baru. Nah, itu bisa Anda gunakan waktu 1 atau 2 hari ya. Tapi Anda harus rutinkan ya selama seminggu sekali itu. Ya, itu akan merubah diri Anda. Ya, itu satunya, kuncinya ya satu tadi, motivasi. Ya, yang paling besar pengaruhnya adalah motivasi dari dalam atau dari luar? Dalam. Ya, motivasi dari dalam diri. Itu tentunya akan mempengaruhi keberhasilan atau meraih cita-cita Anda itu. Ketika motivasi in-nya lebih besar, itu akan lebih mudah dicapai. Oke, ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, sebelum kita tutup pada perkuliahan siang hari ini, kita simpulkan dulu ya. Oke, kesimpulannya, oke bisa dibaca Mbak Fida? Ya. Kesimpulan ini, motivasi sangat penting bagi sesuatu atau mencapai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan. Motivasi dapat berasal dari sendiri ataupun dari orang lain. Hal itu tergantung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, terima kasih. Nah, di situ ya itu adalah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan tentunya motivasi ini juga sangat mempengaruhi atau sangat penting bagi sebuah proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Amin. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.